Ya, halo teman-teman. Selamat datang di part terakhir video BKL Bandung Palembang ya. Jadi di part 3 ini kita sudah mau turun dari kapal di pelabuhan Bakauheni ya, dan waktu menunjukkan pukul setengah 12. Kebetulan ini sangat telat ya, dimulai dari tadi berangkatnya telat karena ada paket yang harus naik. Terus di Jakartanya macet total, luar biasa sekali ya. Dan di depan kita ini ada lawan lari ya, ini kita Rabu jurusan Bandung Palembang Jambi. Sama kita Rabu juga berangkat lebih awal, tapi nyampe Jakarta kita duluan. Kayaknya dia melipir dulu buat ngambil paket dan juga ngambil penumpang ya. Nah teman-teman, jadi untuk rest area atau makan sendiri, sebenarnya BKL ini memilih rumah makan siang malam di Kalianda, karena itu rumah makan yang bersih, legend, dan juga rasanya enak, harga bersaing ya. Nanti kita pas pulang mampir ke sana kalau tidak telat. Nah, cuman karena jadi rencananya buka tuh di sana, tapi karena terlambat, jadi kita mampir dulu di rumah makan tetap rasa di Merak ya. Tapi nggak apa-apa, karena udah telat makan juga, jadi kita oke-oke aja. Nah, jadi BKL ini kalau mau berangkat buka puasanya kalau terkejar ya, terkejar sesuai waktu on time itu di siang malam Kalianda. Dan dari arah Palembang ke Bandungnya juga itu buka puasanya di rumah makan siang malam Kalianda juga ya. Luar biasa sekali untuk PO BKL memilih tempat makannya. Nanti kita review juga di video lain ya. Nah, ini masih proses keluar dari kapal ya, karena kapalnya ini eksekutif, mengangkut banyak mobil, jadinya juga lama ya, lama sekali ini keluarnya. Tapi sabar, kita tunggu saja. Wah, kita langsung lepas dari kita Rabu ya. Setelah kita Rabu langsung maju ke depan 5 truk sekaligus. Bingung ini ya. Jadi saya dulu pernah ke Jambi pakai kita Rabu juga. Tapi waktu 2017 tuh belum ada tol ya, jadi non tol. Menurut saya yang suka naik bis itu seru ya, dimana kru bis itu salip menyalip, lalu nyalip truk. Yang di Jambi itu kan terkenal jalannya lurus sambil naik turun. Nah pas lagi nanjak sambil disusul truk, di depan ada kendaraan ya, bahaya sih. Namun kan itu ciri dari bis Sumatera tuh seperti itu. Sayang ini tuh karena sudah ada tol mentok sampai Palembang, jadi dari keluar dermaga ini kita langsung masuk tol ya, jadi nggak keluar sama sekali. Kita nanti akan keluar tuh untuk menurunkan paket dan juga penumpang, tapi itu juga nggak akan ke kotanya, hanya sampai gerbang tol, biasanya sampai pertigaan atau lampu stopan terdekat, berhenti diturunkan di situ. Ya semoga nggak gasruk ya. Oke, sip, aman. Kita langsung jos ke Palembang. Untuk hitungan waktunya sendiri dari sini, dari Merak itu kurang lebih ke Palembang tinggal 5 jam lagi ya. Enggak tinggal juga sih, 5 jam juga itu waktu yang sangat lama. Ya, kita lihat apakah masih seseru dulu atau enggak, karena ini pertama kali saya menginjakan kaki atau merasakan tol Sumatera sampai Palembang. Saya bulan Oktober lalu pernah merasakan tol Sumatera itu sampai Bandar Lampung. Dan karena masih dekat jadi kurang kerasa lah ya. Sekarang sampai Palembang, sampai mentoknya. Gimana perjalanannya, fasilitasnya, dan juga yang tentunya bisa
sekencang apa sih bis ini mengejar waktu di tol Sumatera ini. Karena yang perlu diketahui kalau di Jawa itu kan bis-bis itu ngejar waktunya di tol Trans Jawa ya. Berangkat pagi, nyampe sore langsung putar balik, armada putar balik ya. Ini ciri khas 1525 atau per ya. Kreket-kreket. Baik, ini gerbang tol. Nah, gerbang tol Bakauheni itu ini lama mesinnya. Jadi ini padat dan ngantri ya. Padahal di depan tuh nggak ada apa-apa gitu, hanya emang mesin tolnya aja lama. Nah, di sebelah kiri kita ini ada Marjaya Trans ya. Ini bis pariwisata asal Bandung. Itu udah sold out ke Bukit Tinggi tadi, kata ownernya. Saya akan langsung foto. Pak, ini kemana nih, orderan kemana? Katanya udah dijual ke yang Bukit Tinggi. Semoga sukses selalu buat Marjaya ya. Dijual mobil. Ini di depan kita juga ini mobil hitam pindah-pindah jalur mulu. Ke Bukit Tinggi. Ya berarti nanti di sana di itu. Oh, ini nama gerbang tolnya Bakauheni Selatan. Piknik kemana? Oh, itu dibeli sama orang Bukit Tinggi ya. Oh. Satu band ya, Marjaya jauh-jauh. Biasanya jago city tour ya. Lama bacaan. By the way, tadi kan kita di belakang kita Rabu yang big bus ya, tapi kenapa sekarang lawan larinya malah Marjaya medium? Jelas nggak seimbang lah. Oke, selamat datang di tol Trans Sumatera ya. Jadi tadi di awal-awal tolnya ada lampu lalu lintasnya. Sekarang ini nggak ada lampu lalu lintas sama sekali, gelap total bos. Kanan kiri ini kayaknya kebun sawit ya, nggak kelihatan juga. Dan ya ini sangat kurang ini, bisa membahayakan. Ya habis ngutang. Karena ini kalau malam ada yang redup dikit nggak kelihatan. Ini ada apa di sebelah kiri? Oh, perbaikan jalan gitu. Hah? Ya perbaikan jalan nih tolnya ya. Tapi iya gak kelihatan gitu. Harganya mahal. Semoga kedepannya tol lintas Sumatera ini bisa dipasang lampu jalan ya, bukan lampu lalu lintas, sorry. Lampu jalan biar lebih terang dan lebih terlihat juga ya. Kalau gini kan rawan terjadi kecelakaan dan juga kejahatan ya, bisa dibilang. Sejauh ini sih cukup ramai ya, belum kanan kiri sepi. Nah, dia kecepatan BKL ini stabil di 90 sampai 100 km per jam. Jadi ini cukup ya, dan juga nyaman buat penumpang, nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu pelan. Dan sekarang ini di melewati
rest area kilometer berapa ya ini? Ini rest area pertama di tol Trans Sumatera nih. Ini bagus sih, kanan kiri kembar, kayaknya pemiliknya juga sama ya. Satu pengurus satu grup ya. Dan rest area juga besar, ini enak. Nah, jadi teman-teman, tidak lama setelah masuk gerbang tol, kita keluar tol lagi di gerbang tol Kalianda ya. Ini bukan mau ke rumah makan, tapi mau menurunkan paket ya, karena di part sebelumnya saya pernah bilang bahwa BKL ini sekarang berangkat ke Palembangnya paketnya luar biasa. Banyak banget ya, selain penumpang yang full seat, luar biasa buat BKL. Nah, tadi setelah menurunkan paket di Kalianda, kita masuk lagi ke dalam tol. Dan ini luar biasa, mulai sepi juga dan makin gelap ya jalurnya. Gak kebayang nanti pukul 2 apa pukul 3 dini hari saat benar-benar sepi ya. Kayaknya cuman kelihatan lampu bis aja gitu. Nah, ini saya ketiduran nih. Mohon maaf, ini saya ketiduran, HP-nya jatuh. Ya, jadi ini terus sosor kiri ya, buat atau biar waktunya kekejar, karena memang udah benar telat. Kemungkinan sih nyampe Palembang jam 6 atau jam 7 pagi sih. Tuh lihat jalannya gelap sekali ya. Nah, ini untuk informasi sahur, belum tahu di mana. Ada informasi sih di 234. Cuma saya nggak tahu 234 di mana. Ya nggak tahu lah, nanti kita lihat. Oh, ini ada perbaikan lagi. Ternyata tol Trans Sumatera tuh banyak itu ya, banyak yang bergelombang, banyak yang rusak. Dan juga wah, ini gelombangnya parah banget ini jalurnya. Ya mungkin karena dulunya ini rawa ya, karena di Sumatera kan banyaknya rawa. Jadi pas dibuat jalan tol cepat rusak jalannya ya. Saya juga nggak ngerti, saya kurang paham soal gituan. Mungkin ada teman-teman yang paham dan nonton sampai 15 menit ini tanpa di skip, boleh komen. Nah, jadi tiap ada exit tol tuh jalannya bagus, terang. Tapi nanti setelah lewat exit tol gelap lagi. Jadi seperti itulah. Dan kita juga sebentar lagi keluar di metro ya. Maaf, di Kota Baru. Ini Kota Baru, buat nurunin penumpang dan juga paket. Biasanya di sana ada bis lain juga sih, jurusan kemana saya juga kurang paham. Ini saya sudah mulai setengah sadar ya, kamera miring-miring gini ya. Megangnya udah udah tidak niat ini. Ya, dan ini dia di depan ada PO apa ya itu? Oh, PO buah batu. PO Fruitstone ya, buah batu. Ini traiknya saya juga, waduh, saya masih harus banyak belajar nih kalau ngetrip kayak gini, biar informasi lebih jelas dan tahu rute sebenarnya. Di sini juga sepi banget, gak ada mobil satupun. Ya ampun, cuma ada bis doang. Saya jadi ngeri kalau kesini pakai mobil atau pakai motor ya. Jadi di sini ada penumpang yang turun dan juga paket
paket yang turun. Ini dia tampang BKL ya, luar biasa bisnya, eye-catching banget. Ini tuh liverinya mirip Albiru Pariwisata ya, bis asal Bandung. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan dan semakin gelap, semakin sepi juga ya. Luar biasa emang tol Trans Sumatera ini ya. Tapi menurut saya perjalanan kayak gini terasa kurang seru ya. Bosen ya. Di tol lurus terus, nggak bisa lihat kanan kiri, gelap. Seenggaknya kalau lewat non tol yang dulu bisa mampir dimanapun, tapi kan di sini untuk lewat tol keunggulannya ya lebih cepat dan juga lebih gede jalan juga buat nyusul. Tapi kekurangannya ya seperti ini, gelap, jalan bergelombang. Tuh di sebelah kanan ada perbaikan jalan, hampir nggak kelihatan, jadi harus benar-benar hati-hati. Lalu kalau lewat tol ini menurut saya kekurangannya rest areanya masih sedikit. Kalau rest areanya udah banyak memenuhi standar ya is okay gitu. Mungkin 1 tahun 2 tahun kemudian tol Trans Sumatera bisa lebih baik, amin. Dan informasi yang saya dapat, kita bakal keluar metro ya, terakhir menurunkan paket yang paling banyak di metro. Habis itu kita langsung jos ke Palembang tanpa keluar lagi. Bisa dilihat paketnya luar biasa, banyak banget. Kardusnya sih di Samsu, cuma nggak tahu isinya apa, apakah kain atau apa, saya juga kurang paham. Ini kalau nggak salah ada 6 paket besar ini, apa 8. Tadi juga sama Kita Rabu udah menghilang kemana, karena dia nggak keluar, nggak tahu paketnya turun di mana aja ya. Yang jelas ini kita terakhir. Nah, jadi ini kondisi kabin di penumpang pukul 2 dini hari ya. Enak dilihat dengan lampu yang putih bukan, biru juga bukan. Penumpang juga masih terlelap tidur. Dan sekarang semakin sepi lagi, hanya ada kita di tol ya. Bukan, gelap total kan? Tol Trans Sumatera itu sesuatu banget. Ini pukul 3.40, masih belum ada tanda-tanda untuk berhenti rest area ya. Ini mungkin kalau kita nggak telat keluarnya masih ada tandingan Sari Harum, Yohana dan sebagainya ya. Cuman karena kita telat nyampainya sendirian, nggak ada lawan ngebut ya, lawan balap kalau di Sumatera. Ya, jadi teman-teman, sekarang saya berada di rest area 277 ya, tol Sumatera. Ini daerah Mesuji. Dan ini bis kita BKL 1526 generasi pertama.
Ya, kita lihat nih kalau malam-malam ini ada lampunya menambah eye-catching ya. Luar biasa ini perjalanannya. Tadi kita sahur di salah satu restonya, mie goreng pakai telur satunya 15.000. Nice. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa daripada nggak sahur ya. Karena kita di Palembang panas, nggak sahur bisa-bisa pingsan. Ini dia bis kita. Oke, sebentar lagi kita nyampe Palembang. Ikuti terus perjalanan kita. Ya, jadi tadi saya terlelap tidur, tiba-tiba bangun. Udah di rest area buat sahur. Sahur mirip Mimi Peri ya. Ya, jadi saya cukup nyesek juga sarapan sahur di rest area ini. Mie tambah telur harganya 15.000. Aduh bos. Ya tapi mau gimana lagi daripada nggak sahur kan. Ini waktu udah menunjukkan pukul 4.40 ya. Setelah tidur saya bangun, matahari mulai terbit ya. Ini saya udah kurang tahu juga daerah mana karena emang belum pernah lewat sini setelah 4 tahun berlalu ya. Ini kayaknya Kayu Agung deh. Nah ini semakin cerah, pukul 6.20, setengah 7. Bentar lagi kita sampai. Nah teman-teman, jadi kita sudah tiba di jembatan Musi 2 ya. Jadi untuk bis-bis akap itu nggak lewat jembatan Ampera, tapi lewat jembatan Sungai Musi 2. Nah dalam waktu kurang lebih 15 menit kita akan tiba di agen Palembang ya, agen BKL di Palembang kilometer 12 ya. Nanti buat nomor reservasinya saya cantumkan di link deskripsi. Kok link deskripsi? Di deskripsi. Masa pakai link kalau pesen tiket ya?
Ya jadi ini akhirnya saya setelah 4 tahun ya ke Jembatan Musi lagi ya. Ini teman-teman saya juga yang di koalisi selangkangan, teman saya di Discord itu pasti belum pernah ke sini. Ya jadi ini adalah sungai terbesar ya di Palembang yang memisahkan kota Palembang. Ke arah kanan nanti kita bisa tembus ke Bangka Belitung 2 jam dari sini. Ya, baik teman-teman, pukul 7.30 ya. Kita sudah tiba, tinggal belok kanan di depan itu agen BKL Palembang kilometer 12 ya. Rasanya senang sekali saya menginjakan kaki di Palembang setelah sekian lama, 4 tahun. Tapi 4 tahun juga saya ke Jambi, bukan ke Palembang ya. Nah ini kalau backsoundnya hilang berarti copyright ya. Karena di bis setel lagunya ya lagu-lagu Indonesia. Ini ada BKL tujuan Bandung yang ke arah Bandung hari ini pakai body jet bus 1 dari Morada di Prima ya. Dan akhirnya kita sudah tiba di agennya. Setelah ini saya mau mandi-mandi dulu. Dan teman saya juga yang sebelah yang badannya besar, namanya Adika. Teman-teman kalau mau cari YouTube-nya ada Adika Fani namanya. Itu subscribe aja, kasihan baru 5 subscriber ya. Nah ini biro perjalanan PO BKL Palembang. Baik, yuk kita siap-siap lalu kita turun. Udah nyampe itu? Ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah tiba di agen BKL di Palembang. Ini KM 12. Enggak. Ya luar biasa ya. Ini semalam ganti ban. Nah unitnya kita lihat lagi. Yang mobil? Dan ini adalah agennya, sama kayak di Bandung, bersih ya agennya. Bersih dan luas. Dan BKL ini setiap hari berangkat dari Palembang ke Bandung maupun dari Bandung ke Palembang. Luar biasa, terima kasih kepada Bang John, Bang Idok sama Pak Yanto. Luar biasa ya perjalanan yang panjang. Kita nanti Minggu pulang kayaknya pakai unit yang ini lagi deh. Siap. Sekarang saya mau mandi dulu, ikuti perjalanan saya selama di Palembang. Teman-teman, jadi sekarang ini muka belum mandi, baru nyampe di agen BKL Palembang. Ini jam 8 kurang 5 menit, kurang 10 menit lah. Penilaian BKL dari Bandung ke Palembang, unitnya yang ini. Menurut saya dari unit bersih, aman, nyaman, karena ada leg rest, selimut dan juga bantal yang empuk ya. Dan juga dengan harga 300.000 tuh kita udah dikasih snack yang isinya roti, terus itu tuh apa ya disebutnya, kurma itu bonus pas Ramadan. Lalu ada permen 2,
Yang jelas satu air mineral satu, dan ada satu lagi makanan ringan sama ukurannya kayak ya diplastikin kecil gitu. Itu cukup banget buat ganjal perut ya. Untuk saat perjalanan bis terasa nyaman meskipun ini ada kreket-kreket ya karena belum air suspensi 1526 generasi yang dulu, tapi tetap nyaman dengan yang saya rasakan tuh tenaganya ada banget, itu powerful, ditambah dengan pelayanan kru dari mulai Bang John, Bang Ido ngebawain bisnya mantap dan juga halus. Lalu ada Pak Yanto keneknya, itu juga sangat membantu sekali dalam mengingatkan udah sampai mana, membantu menaikkan menurunkan paket. Pokoknya pelayanan luar biasa. Jadi kita lihat nanti pulang ke Bandung pakai ini yang mana. Kayaknya sih pakai ini, nggak mungkin ganti. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.